Halo Sobat Mbah Bagja. Turki tampaknya mulai menunjukkan taringnya di Suriah. Aktivitas militer Ankara di wilayah utara Turki dilaporkan semakin meningkat. Rekaman yang beredar memperlihatkan konvoi kendaraan militer, kendaraan lapis baja, artileri, hingga berbagai kendaraan pendukung logistik yang disebut bergerak menuju kawasan Suriah Utara. Kalau kita lihat rekamannya, ini bukan cuma 1-2 truk yang lewat bos. Ada kendaraan tempur, perlengkapan militer, sampai logistik yang ikut bergerak. Pergerakan tersebut dipandang sebagai bagian dari penguatan sekaligus penataan kembali kehadiran militer Turki di Suriah. Ankara sendiri selama ini memang semakin dekat dengan pemerintahan baru di Damaskus. Turki disebut memberi dukungan melalui pelatihan, kerjasama militer, pertukaran personel, hingga membantu membangun kembali kemampuan pertahanan Suriah. Ya, kita tahu Turki sekarang juga sudah battle-proven. Industri pertahanannya makin gacor. Drone-nya kemana-mana. Erdogan tampaknya enggak mau kalah sama tetangga NATO, iya kan Pak Bos? Nah, perkembangan ini tentu bikin Israel mulai pasang mata, sebab semakin dalam keterlibatan militer Turki di Suriah, semakin besar pula potensi ancaman terhadap kepentingan keamanan Israel. Ketegangan bahkan meningkat setelah IDF dilaporkan melancarkan serangan udara terhadap pangkalan Abu al-Duhur di Provinsi Idlib pada 18 Agustus kemarin. Pangkalan yang sudah lama tidak beroperasi penuh tersebut disebut menjadi perhatian karena berpotensi digunakan kembali untuk aktivitas militer Turki. Ya minimal buat kooperasi Turki dulu lah Pak, sebelum jadi pangkalan beneran ya kan Pak Bos? Kalau laporan mengenai penguatan fasilitas tersebut benar, maka konvoi kendaraan lapis baja dan logistik Turki yang bergerak menuju Suriah jelas menarik perhatian. Ini bisa saja merupakan rotasi pasukan, peningkatan kemampuan operasional, pembangunan fasilitas, atau sekadar penguatan posisi yang sudah ada. Yang jelas, pesan Ankara cukup keras. Turki tampaknya belum memiliki niat untuk meninggalkan Suriah begitu saja. Selain kepentingan keamanan di perbatasan, Ankara juga ingin mempertahankan pengaruh politik dan militernya terhadap pemerintahan baru di Damaskus. Ya kalau ada sumber daya alam yang menarik, masa cuman mau lihat-lihat doang kan Pak Bos? Namun tanpa konfirmasi resmi mengenai jumlah pasukan, jenis unit, dan tujuan akhir konvoi tersebut, belum bisa dipastikan bahwa Turki sedang mempersiapkan pangkalan permanen untuk hendak membuka operasi militer baru. Yang pasti kekuatan Turki di Suriah bukan cuma pasukan darat dengan mobil lapis baja. Ankara memiliki jaringan militer yang terdiri dari pasukan mekanis, artileri, drone, sistem pengawasan, hingga pertahanan udara. Radar-radar Turki juga dapat digunakan untuk memantau wilayah operasional mereka. Turki sendiri sudah mempertahankan kehadiran militernya di Suriah sejak operasi lintas batas dimulai pada tahun 2016. Selama bertahun-tahun Ankara membangun sejumlah titik militer dan menggunakan berbagai kendaraan lapis baja serta sistem pendukung untuk menjaga jalur logistik dan posisi strategis mereka. Dan salah satu kekuatan paling menarik tentu saja datang dari udara. Bayraktar TB2 sudah menjadi salah satu senjata paling terkenal dari industri pertahanan Turki. Drone ini mampu melakukan pengintaian dalam waktu lama sekaligus membantu serangan terhadap target darat. Selain TB2, Turki juga mempunyai drone yang lebih besar seperti Akinci serta berbagai sistem UAV pengawasan lainnya. Nah ini yang bikin Israel makan gak kenyang, tidur gak nyenyak karena yang mereka hadapi bukan lagi kelompok bersenjata seadanya yang naik pick up sambil bawa sekapan. Ini tentara reguler Turki, anggota NATO dengan industri pertahanan sendiri dan pengalaman tempur yang cukup panjang. Bahkan Washington sampai ikut turun tangan. Utusan khusus Amerika untuk Suriah, Tom Barak, disebut mendorong pembentukan mekanisme komunikasi atau dekonfliksion antara Turki, Israel, dan Suriah.
Tujuannya supaya tidak terjadi salah perhitungan, salah komunikasi, atau bentrokan langsung. Ya gimana nggak salah paham Pak Bos, kalau belum selesai ngomong sudah dirudal duluan ya kan? Ini penting karena Turki merupakan anggota NATO yang memiliki hubungan strategis dengan Amerika. Sementara Israel juga merupakan salah satu mitra keamanan utama Washington. Kalau kedua sekutu Amerika ini sampai bentrok langsung di wilayah Suriah, wah Paman Trump bisa ikut garuk-garuk kepala Pak Bos. Suriah sendiri kini kembali menjadi arena persaingan kekuatan regional. Bedanya Rusia di bawah Pak Putin sudah mengurangi kehadirannya. Sehingga ruang bagi Turki, Israel, Iran, dan negara-negara lain semakin terbuka. Menteri Pertahanan Israel bahkan telah memperingatkan Erdogan agar tidak membawa Turki ke dalam apa yang disebut sebagai petualangan berbahaya di Suriah. Israel juga menegaskan bahwa mereka tidak ingin Turki menguji kemampuan mereka dalam mempertahankan kepentingan keamanan. Sementara bagi Turki, Suriah nilai strategis yang sangat besar. Ankara ingin mempertahankan pengaruh terhadap pemerintahan baru Damaskus sehingga memastikan wilayah perbatasannya tetap aman. Dan kalau sampai Turki benar-benar memperkuat pangkalan, menambah pasukan, mengerahkan drone, serta memperbesar sistem pertahanan udaranya, maka situasinya bisa berubah menjadi kucing-kucingan antara dua kekuatan militer yang sama-sama punya kemampuan serius. Jadi, bagaimana menurut kalian mengenai memanasnya hubungan Turki dan Israel di Suriah ini? Apakah Ankara benar-benar sedang mempersiapkan posisi permanen? Atau cuma memperkuat pertahanan dan pengaruhnya di Suriah? Yang jelas kalau dua sahabat Paman Sam mulai panas, ini bisa jadi PR besar buat Washington, ya kan Pak Bos? Silahkan komentar dan tulis di kolom komentar di bawah. Jangan lupa sambil ngopi dan makan es campur Pak Bos.